Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas kenapa harga iPhone cenderung stabil bahkan naik teman-teman ya. Karena kita tahu ya sebelum iPhone 15 rilis untuk harga iPhone sendiri itu terutama di iPhone 11 barunya tuh pernah nyentuh di angka 6 jutaan teman-teman ya. Bahkan untuk harga secondnya pun iPhone 11 itu sempat dijual ya 64GB itu di angka 4, sekian juta gitu teman-teman ya. Jadi harga iPhone 11 tuh bahkan udah sempat turun banget ke titik sampai 4 juta. Tapi kalau untuk sekarang ada sedikit perbedaan harga teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita bahas ya kenapa untuk harga iPhone sekarang tuh cenderung stabil dan bahkan naik teman-teman ya. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan berikut ini, let's go. Oke guys, jadi sebelumnya itu untuk iPhone sendiri itu yang iPhone 11 di iBox pernah gua cek itu nyentuh di angka 6.499 kalau nggak salah teman-teman ya. Dari 6.999 kemudian kalau nggak salah ke 6.499. Nggak terlalu lama ada di angka segitu, tapi harganya udah di bawah 7 juta teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk sekarang kita langsung buka website di iBox-nya. Jadi di sini teman-teman ya, gue udah buka website iBox. Di sini untuk iPhone 11 sendiri untuk varian warna white dan juga kapasitas 64GB itu harganya sekarang di angka 7.499 atau di angka 7.500 teman-teman ya. Nah, jadi ini ada kenaikan lagi teman-teman kalau dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Terus kalau yang 128GB di sini untuk harganya 8.999.000. Jadi harganya cenderung stabil dan bahkan memang ada kenaikan kalau dibandingkan dengan 3 atau 4 bulan yang lalu teman-teman ya. Terutama sejak iPhone 15 rilis ternyata untuk iPhone 11 ini harganya cenderung naik teman-teman ya. Bahkan kalau gue boleh jujur untuk secondnya pun yang dijual di pasaran itu juga harganya naik teman-teman. Kalau nggak salah untuk harga second iPhone 11 sendiri itu yang 64GB ya, yang IMEI-nya itu nggak ada garansi sama sekali, yang paling garansinya sebulan doang, itu harganya sekitar 5,5 mungkin. Terus ada juga toko-toko yang ngejual untuk iPhone second X Inter garansi bea cukai, IMEI selamanya ada dijual di angka 6,5 jutaan teman-teman. Kalau untuk yang iPhone 11 64GB. Nah, jadi fenomena ini sebenarnya itu berbanding terbalik dengan tahun lalu yang menurut gue secara pribadi. Kalau untuk tahun lalu sendiri harga iPhone itu cenderung turun teman-teman ya. Tapi untuk tahun sekarang itu harga iPhone cenderung stabil dan bahkan naik. Nah, dari yang gue teliti selama ini teman-temannya, mungkin penyebabnya adalah karena untuk iPhone sendiri itu memang dari varian iPhone 11 ternyata kualitasnya itu masih sangat bagus teman-temannya. Jadi mungkin karena banyak banget orang yang masih puas dengan performa dari iPhone 11, 11 Pro, jadi semuanya tuh ngerasa kayak nanti dulu deh upgrade, mending gue pakai iPhone 11 aja karena itu juga udah bagus-bagus aja teman-teman. Jadi mungkin yang pertama adalah performa dari iPhone 11, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max itu yang masih sangat bagus, sehingga membuat ya untuk harganya ini masih cenderung stabil. Karena iPhone 11 ini masih sangat laku, otomatis ini juga mempengaruhi harga iPhone 11 second maupun harga iPhone 12 di atasnya teman-teman. Ya kali ya misalkan iPhone 11-nya itu second 6,2 juta misalnya ya. Ya kali iPhone 12 harganya cuma 7 juta teman-teman. Pasti dia akan cenderung juga mengikuti tren teman-teman. Jadi kalau misalkan iPhone 11-nya juga mahal, jadi kalau untuk iPhone di atasnya itu juga mengikuti. Ya bedanya nggak terlalu tipis lah, biar ada jeda gitu teman-temannya. Itu hal yang pertama sih teman-teman. Mungkin dari sisi performa untuk iPhone 11 dan kawan-kawan itu ternyata masih worth it banget untuk tahun 2023 akhir ini guys ya. Oke guys, yang kedua dari sisi sinyal. Mungkin karena banyak banget ya untuk iPhone second sekarang yang sinyalnya tuh keblokir, jadi menyebabkan untuk iPhone yang benar-benar resmi teman-temannya, iPhone resmi, X resmi itu memang harganya itu cenderung stabil. Karena memang kualitas yang ditawarkan itu bagus banget. Jadi karena di pasaran juga banyak banget untuk iPhone yang sinyalnya itu nggak jelas ya. Jadi untuk iPhone yang berfungsi dengan normal itu memang dihargai atau dibanderol dengan harga yang memang lebih tinggi. Dan tentunya itu stabil harganya teman-teman. Jadi sebulanan lebih ini gue mantau harga untuk iPhone sendiri itu memang cenderung stabil. Bahkan gue ngerasa mungkin ya di awal tahun itu masih tetap stabil teman-teman. Jadi kalau untuk harga sendiri besok gue akan kasih ke kalian konten secara khusus, karena gue akan ngecek untuk harga iPhone resmi di iBox sekarang berapa sih teman-teman. Jadi kalau untuk dari websitenya sendiri ini kan udah gue bilang ke kalian untuk 899. Nah besok gue akan kasih ke kalian lihat untuk harga iPhone iBox itu ya, dari iPhone 11, iPhone 12, 13 atau iPhone yang masih ada di iBox itu harga pasarannya sekarang berapa sih barunya teman-teman. Karena kan sekarang lagi hype banget nih iPhone 15.
atas. Jadi untuk iPhone 11 seharusnya kalau secara logika kan udah sangat-sangat sedikit peminatnya. Tapi ternyata berbanding terbalik ya dengan prediksi kita sebelumnya. Ternyata untuk iPhone 11 sendiri itu masih banyak banget yang beli. Dan juga untuk iPhone 13 ini sendiri sekarang jadi best model terbaik teman-teman untuk menyambut tahun 2024. Jadi mungkin karena performa masih bagus, kemudian juga untuk di pasaran sendiri itu banyak banget iPhone yang dijual dengan kualitas yang nggak bagus. Jadi untuk iPhone dengan kualitas yang berfungsi dengan baik, fungsinya normal, sinyalnya aman, itu memang dihargai dengan bandrol yang stabil dan cenderung naik teman-teman ya. Jadi yang pertama dari sisi performa yang masih worth it, terus yang kedua adalah sedikit banget ya unit-unit yang memang masih bagus banget di pasaran. Karena banyak banget gue temui unit-unit yang udah kurang bagus di pasaran. Jadi saran gue secara pribadi kalau untuk pengen upgrade iPhone, gue rasa nanti dulu sih teman-teman. Untuk secondnya kalian mending beli yang baru aja. Toh menurut gue secara pribadi ya untuk iPhone 11 sendiri harga segini tuh worth it banget. Apalagi kalau kalian ambil yang 64GB, ini kalian tinggal beli iCloud kalau kalian ngerasa kekurangan storage teman-teman ya. Itu sih menurut pendapat gue secara pribadi. Oke guys, jadi menurut gue secara pribadi dua hal ini yang membuat kenapa harga iPhone itu cenderung stabil, bahkan mengarah ke naik teman-teman ya. Karena kualitasnya yang masih bagus banget dari varian iPhone 11 ke atas. Kemudian juga untuk di pasaran sekarang itu banyak banget iPhone yang nggak benar dibandingkan dengan iPhone yang benar. Jadi kalau kalian pengen upgrade mungkin sabar-sabar aja dulu, mending upgrade ke yang resmi teman-teman. Jadi kalau untuk iPhone 13 gue ini itu gue beli kalau nggak salah bulan Agustus teman-teman. Jadi kita cek sendiri di sini kalau untuk garansinya di sini itu ada sampai 4 Agustus teman-teman. Jadi ini tuh garansinya masih ada, jadi kualitasnya juga masih bagus banget. Untuk iPhone 13 gue ini itu batch 2022, dimana kalau untuk displaynya atau layarnya itu sudah menggunakan panel LED dari Samsung teman-teman ya. Nah, kalau untuk iPhone 13 sendiri ini memang lagi menjadi best model terbaik yang bisa gue rekomendasikan ke kalian ya teman-temannya. Kemudian kalau untuk dari sisi baterai sendiri teman-temannya, setelah gue pakai hampir setahunan ini baterainya ternyata masih aman-amannya untuk baterai health-nya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk baterai health-nya ini masih di angka 100%. Jadi sejak bulan Agustus sampai bulan Desember ini itu hampir menyentuh setengah tahun, itu masih aman-aman aja. Informasi juga di sini gue pakai charger original, tapi untuk pemakainya memang udah disiksa banget sama ibu bos teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri. Memang dipakai buat nonton, buat IG dan lain-lain teman-temannya. Rata-rata pemakainya itu memang hanya buat nonton. Jadi buat nonton, buat streaming film itu sih yang rata-rata dipakai teman-temannya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kalau untuk kualitas yang ditawarkan itu memang masih sangat baik, bahkan untuk iPhone 11 teman-teman ya. Yang lagi ngerekam ini pun iPhone 11 Pro, gue masih sangat-sangat nyaman dengan iPhone 11 Pro gue. Jadi gue ngerasa kayak belum ada alasan nih untuk upgrade ke iPhone selanjutnya, karena menurut gue secara pribadi ya masih bagus sih, belum ada urgensinya gue harus upgrade teman-teman ya. Jadi buat yang nanya kenapa harga iPhone itu nggak turun-turun, ya mungkin video ini udah memberikan kalian jawaban kenapa teman-temannya. Jadi daripada gue beli iPhone 15 yang masih sangat-sangat mahal, mending gue tetap pakai iPhone 11 baru aja yang harganya 7 jutaan. Itu gue bisa dapetin kualitas yang masih bagus banget, garansi resmi, dan gak ada masalah sama sinyal teman-teman ya. Nah, besok gue akan datang dengan video terbaru, dimana di video terbaru besok gue akan kasih ke kalian harga untuk iPhone iBox sekarang itu berapa sih ya di toko-toko yang ada teman-teman ya. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye.